I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm sorry now. Panggilan 911 yang baru saja kalian dengar terjadi pada tahun 2013 yang lalu, yaitu sebuah kisah tentang korban penculikan 3 orang gadis yang dipaksa tinggal di rumah sang penculik selama 10 tahun. Mereka diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh si pelaku, sehingga sulit untuk menganggapnya sebagai apapun selain monster. Dan film ini adalah sebuah kisah nyata yang menginspirasi kejadian tersebut. Mungkin dari kalian ada pertanyaan, kenapa si pelaku tega melakukan hal sebiadab itu? So, ikutin terus, jangan kemana-mana, karena di akhir film saya akan menceritakan sedikit latar belakang si pelaku seperti apa. Seorang ibu tunggal bernama Michelle sedang bernyanyi bersama anaknya. Karena di hari itu akan melakukan wawancara kerja, dia menitipkan putranya yang bernama Joy kepada sang ibu. Michelle melamar kerja di tempat laundry. Namun karena dia tidak memiliki jasa SMA, dia pun akhirnya ditolak. Diketahui Michelle sekolah SMA tidak sampai selesai akibat diperkosa oleh salah satu anggota keluarganya dan hamil. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah dan berakhir dengan mengurus anaknya seorang diri. Di malam harinya ketika pulang, Joy sedang bersama dengan seorang pria yang diduga itu adalah ayahnya. Pria yang sedang mabuk berat itu pun kemudian menarik Michelle dan melempar anaknya karena mencoba membantu sang ibu. Akibat hal itu, Joy pun mengalami cedera yang cukup serius. Di rumah sakit, dokter mengatakan kepada Michelle, cedera yang dialami oleh Joy mengindikasikan telah terjadinya tindak kekerasan dan sang dokter akan menyerahkan Joy kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Hati kecilnya Michelle menolak untuk dipisahkan dengan putranya. Namun apa boleh buat, dia harus mengikuti prosedur yang ada terkait kekerasan anak di bawah umur. Di keesokan harinya, Michelle berbincang dengan seorang wanita bernama Mia yang sedang menunggu jemputan. Tidak lama kemudian ayahnya Mia datang dan mereka pun pergi dari sana. Michelle tengah bersiap untuk pergi ke pengadilan agar Joy bisa kembali kepadanya. Namun dia tidak mengetahui alamat gedung itu. Di sana dia mencoba bertanya kepada seorang kasir minimarket. Namun orang itu juga sama, tidak mengetahuinya. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Ariel Castro. Dia mengatakan jika dirinya mengetahui alamat tersebut dan bersedia untuk mengantarkannya. Diketahui bahwa Ariel ini adalah ayah dari Mia. Nah, Mia ini merupakan teman dari Michelle. Merasa ayah dari temannya sendiri, Michelle tidak ada sedikit pun rasa curiga, sehingga mengiyakan tawaran tersebut. Tapi sebelum ke pengadilan, Ariel mengatakan kalau dia ingin memberikan seekor anak anjing kepada putra Michelle sebagai hadiah. Tentunya hal itu membuat Michelle senang. Berangkatlah dia menuju rumah Ariel untuk mengambil anak anjing tersebut. Sesampainya di sana, Michelle dibawa ke lantai 2. Namun tiba-tiba Ariel mengunci pintunya. Michelle mencoba untuk kabur, tapi naasnya pria itu meraih dan membantingnya ke lantai serta mengikat Michelle dengan tali yang sudah dia siapkan. Mulutnya disumpal dengan tubuh yang tergantung selama beberapa hari. Di keesokan harinya, sang ibu memanggil polisi karena Michelle yang tidak kunjung pulang. Akan tetapi karena polisi menganggap bahwa itu hal yang biasa, polisi itu pun tidak langsung mencarinya dan pergi begitu saja. Jadi sebelum kejadian ini, si Michelle sering kabur-kaburan dari rumah karena sering mendapatkan intimidasi dari keluarganya. Di sisi lain, Ariel mencoba menurunkan Michelle dan memberikan makan. Saat itu Michelle menolak dan memohon agar dirinya dilepaskan. Michelle yang sudah lemas dan tidak berdaya kemudian dibawa ke ruang basement. Di sana dia langsung Setelah selesai, Michelle pun diikat ke sebuah tiang. Agar tidak bisa berteriak, dia dipakaikan helm dan disumpal kain. Ariel juga mengatakan bahwa di luar sana tidak ada berita yang mengabarkan pencarian tentang dirinya. Ariel pergi bermain musik bersama teman-temannya, dan setelah pulang dia pun kembali melakukan hal kotor itu kepada Michelle. Di sana Ariel menceritakan tentang hidupnya, bahwa dia melakukan semua ini
karena sakit hati dengan istrinya yang pergi meninggalkannya. Michelle pun kemudian berkata, jika dia sangat mengerti apa yang dialami oleh Ariel dan seharusnya hal itu tidak membuatnya menyakiti orang lain. Beberapa hari kemudian, Mia dan teman-temannya mendatangi rumah Ariel. Michelle yang mengetahui ada orang yang berkunjung, dia mencoba meminta tolong dengan membenturkan ranjang itu ke tembok agar orang-orang di sana mendengarnya. Ariel lalu menyalakan musik dengan sangat keras sehingga suara yang dibuat oleh Michelle tidak terdengar oleh mereka. Ariel naik ke lantai atas dan memperingatkan Michelle agar tidak melakukan itu lagi. Hari-hari pun terus berlalu. Michelle tampaknya depresi dengan keadaan yang sedang dia hadapi. Ariel yang merasa kasihan memberikan seekor anjing kecil kepada Michelle agar dia ada teman untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Tentu saja hal itu membuat Michelle senang dan tidak merasa sendirian lagi. Setelah melakukan hal kotor lagi, Ariel dengan sengaja tidak mengunci gembok rantai di tubuhnya. Kemudian dia pergi dari sana. Michelle mencoba melarikan diri. Ternyata itu adalah jebakan dari Ariel untuk mengetes Michelle. Ariel yang mengetahui hal itu langsung membanting Michelle ke lantai. Tidak hanya itu, atas perbuatannya, dia juga membunuh anjing tersebut. Malam harinya, Ariel kembali menculik seorang wanita bernama Amanda. Michelle yang melihat hal itu mencoba untuk berteriak sekencang mungkin agar para tetangga mendengarnya. Namun semua itu sia-sia karena Ariel sengaja memutar musik dengan suara yang sangat keras. Dua hari setelah kejadian penculikan Amanda, Michelle pun melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa seorang gadis bernama Amanda hilang. Saat itu Michelle juga mulai merasakan mual-mual yang menandakan kalau dirinya sedang hamil. Michelle termenung dan meratapi kehamilannya. Tiba-tiba datanglah Ariel bersama Amanda. Ariel rupanya berniat menggunakan kamar Michelle untuk Amanda, sementara Michelle akan dipindahkan ke ruangan depan. Ketika Ariel membereskan barang-barangnya, Michelle dan Amanda berkenalan satu sama lain. Di sini akhirnya Amanda pun tahu bahwa wanita yang ada di hadapannya itu bernasib sama, bahkan sudah disekap selama 9 bulan. Mendengar keduanya saling mengobrol, Ariel pun marah dan mengancam akan membunuh mereka berdua jika terus-terusan berkomunikasi satu sama lain. Karena Ariel khawatir jika mereka berdua akan merencanakan sesuatu untuk kabur dari sana. Dua bulan kemudian di pagi hari, Michelle melihat di televisi orang-orang sedang berkumpul untuk mendoakan Amanda yang telah hilang. Saat itu Ariel akan melakukan hal kotor lagi kepadanya. Di sini dia pun baru menyadari jika Michelle sepertinya sedang hamil. Karena dia tidak menginginkan anak dari Michelle, dia lalu mengambil barbel dan memukulkan ke perutnya secara bertubi-tubi hingga Michelle mengalami keguguran. Selanjutnya, Ariel meminta Michelle untuk membantunya melakukan pekerjaan di luar rumah. Di luar terlihat ada tetangga Ariel yang sedang membuang sampah. Michelle kemudian meminta tolong dengan memberinya isyarat. Saat malam tiba, Michelle mengatakan kepada Amanda jika dirinya telah berhasil meminta bantuan kepada seseorang dan menurutnya sebentar lagi polisi pasti akan datang. Ketika hari semakin larut, beberapa orang polisi datang ke sana. Mendengar suara sirene mulai mendekat, tentu membuat Michelle sedikit ada harapan. Namun ternyata polisi itu datang karena adanya pertengkaran seseorang, bukan untuk menyelamatkan mereka. Satu tahun kemudian, Michelle membentuk angka 5 dari kertas dan menempelkannya di dinding, karena hari itu merupakan ulang tahun Joy yang kelima. Di hari berikutnya, Ariel kembali membawa seorang gadis yang lebih muda bernama Gina, 14 tahun. Wanita tersebut kemudian diperintahkan oleh Ariel untuk mencukur rambut Michelle dan begitu sebaliknya. Mereka saling mencukur satu sama lain agar terlihat pendek. Di sana juga Ariel menjelaskan mengenai alarm yang dipasang di tiap sudut rumah, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa kabur dengan mudah. Singkatnya, 1 tahun telah berlalu.
Orang tua Gina dan keluarga serta teman-temannya memperingati hari di mana Gina menghilang. Ariel yang ternyata adalah teman dari orang tua Gina juga berada di sana dan berusaha menghibur hati ibu Gina yang bernama Nancy. Dia juga ikut merayakan peringatan tersebut tanpa sedikit pun merasa bersalah. Setelah ikut perayaan, Ariel kembali ke rumah dan menunjukkan berita itu di televisi kepada mereka. Tentu saja hal itu membuat Gina semakin sedih. Bukannya merasa iba, justru pria itu malah semakin menjadi-jadi dengan kembali memaksa Gina. Michelle mencoba untuk menghentikan aksi bejat itu, namun semua itu sia-sia. Ariel malah berkata, "Aku suka dengan Gina karena keluarga dan teman-temannya masih mencari dan mencemaskan Gina sampai saat ini. Sedangkan kamu, tidak ada seorang pun yang peduli dengan dirimu." Jadi konsepnya seperti ini, setiap Ariel menculik wanita, wanita yang diculik akan menjadi spesial jika keluarganya peduli dan mencari hilangnya. Sedangkan Michelle tidak ada satupun yang peduli. Dua tahun telah berlalu. Di pagi hari, Michelle melakukan olahraga bersama Gina agar mereka tetap sehat. Setelah itu, mereka menari bersama untuk menghilangkan kejenuhannya. Malam hari ketika mereka berdua melihat televisi, berita mengabarkan kalau ibu dari Amanda telah meninggal dunia akibat penyakit jantung yang dideritanya kian semakin parah. Kemudian Ariel mengajak Michelle dan Gina untuk turun ke bawah, lalu mengatakan jika Amanda tengah hamil yang sebentar lagi akan melahirkan. Mereka tentu saja kaget ketika melihat Ariel seperti bahagia, walaupun Amanda sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi. Singkat cerita, suatu malam, pria jahat itu masuk ke kamar Michelle dan mengabarkan bahwa Amanda tengah mengalami kontraksi dan akan segera melahirkan. Dia kemudian menyuruh Michelle untuk membantu persalinan Amanda dan mengancam akan menghabisi Michelle jika bayinya tidak selamat. Karena kesakitan, Amanda yang terus berteriak membuat Ariel panik dan dia pun memutar musik untuk menyamarkan teriakan Amanda. Walaupun tidak ada pengalaman, Michelle membantu proses persalinan Amanda sebisa mungkin menggunakan metode melahirkan di dalam air. Akhirnya lahirlah bayi perempuan. Keadaan seketika menjadi tegang saat bayi itu terbujur kaku dan tidak bersuara. Di sini Ariel menodongkan pistol. Michelle terus berusaha agar bayi itu tetap hidup dengan memberikan nafas buatan. Beruntung aksinya itu membuahkan hasil. Bayi itu bergerak dan bisa menangis. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah berlalu. Bahkan tidak terasa putrinya yang diberi nama Jocelyn kini tumbuh menjadi besar. Jocelyn tumbuh di lingkungan yang membuatnya bahagia. Walaupun pada kenyataannya di balik tawa mereka ada rasa sedih yang tidak bisa diungkapkan. Saat mereka berkumpul bersama, Jocelyn ingin mengajak Michelle dan Gina pergi ke taman. Tentu saja Ariel melarang hal itu. Jocelyn bertanya kenapa Bibi tidak boleh pergi keluar. Dia juga bertanya kenapa saat pergi keluar tidak boleh membicarakan ibunya ataupun bibinya kepada orang-orang di luar sana. Karena putrinya terus bertanya, Ariel pun kesal dan menyuruh mereka agar menenangkan Jocelyn. Esok harinya, Ariel yang akan membawa makanan ke rumah ibunya lupa mengunci pintu depan. Jocelyn yang melihat hal itu segera memberitahu sang ibu. Amanda pun langsung berusaha kabur. Karena dia tidak bisa membuka pintunya, dia pun melambaikan tangan berteriak meminta bantuan kepada siapapun yang melihat. Beruntung ada seorang wanita yang tidak sengaja melihat hal tersebut. Dia segera memberitahu bahwa dirinya adalah Amanda yang selama ini hilang selama 10 tahun. Bergegas wanita tua itu mencari bantuan untuk menjebol pintunya. Jadi pintunya ini ada 2 lapis. Nah, yang dikunci bagian luar saja. Datanglah 2 orang pria membantu mengeluarkan mereka. Tidak menunggu waktu lama, kejadian itu segera diketahui oleh polisi dan mereka pun berusaha masuk ke dalam rumah untuk mencari Michelle dan Gina. Mendengar polisi di lantai bawah, awalnya Michelle mengira bahwa itu adalah tipuan Ariel. Namun setelah beberapa saat, polisi pun berhasil membawa mereka berdua keluar dari sana.
Let's get you out of here. I've been looking for you for 9 years. We're free. Polisi membawa Michelle ke rumah sakit untuk perawatan, sementara Amanda dan Gina dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Di sisi lain, Ariel berhasil ditangkap dan disidang untuk kejahatan yang sudah dia lakukan. Di rumah sakit, seorang perawat menghampiri Michelle dan mengatakan jika di luar sana ada ibu Michelle untuk menjenguknya. Tapi Michelle menolak bertemu dengan sang ibu. Dia kecewa merasa ibunya selama ini mengabaikan dan tidak memperdulikannya, tidak seperti orang tua Amanda dan Gina yang terus mencari mereka. Michelle masih tinggal di rumah sakit guna mendapatkan perawatan dan terapi mental. Kids' bedrooms, and you're sure, Carla, you've seen her, how she's gonna keep coming back. There was hyped up and moved to Florida. Beberapa hari kemudian FBI datang dan memberi kabar kepada Michelle bahwa putranya sudah memiliki keluarga yang baru dan dia baik-baik saja. Keluarga yang mengadopsi Joy melarang untuk bertemu ibu kandungnya. Mereka tidak ingin jika Joy mentalnya terganggu seandainya bertemu dengan sang ibu. Tentu saja hal itu membuat sakit hatinya Michelle. Tapi setelah dipikir kembali, Michelle memutuskan tidak akan mengganggu hidup Joy demi kebahagiaan anaknya tersebut. May I see a picture, please? Is his name even Joey anymore? Avoided. In a situation where Ariel Castro pun disidang pada tanggal 26 Juli 2013. Dia mengaku bersalah atas ratusan tuduhan. Pada tanggal 1 Agustus 2013, Ariel dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 1000 tahun. Namun sayangnya pada tanggal 3 September 2013, kurang lebih 1 bulan setelah masuk penjara, dia ditemukan tewas di dalam selnya. Ariel Castro adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1960 di Puerto Rico. Dia berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Ayah dan ibunya sering bertengkar yang akhirnya mereka bercerai. Nah, setelah bercerai, Ariel ikut dengan ibunya bermigrasi ke Amerika Serikat. Seperti pria pada umumnya, dia tumbuh menjadi anak normal-normal saja. Hingga pada tahun 1980, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Grimilda, yang mana gadis ini baru pindah dari kota lain dan menetap di dekat rumahnya. Mereka pun menjalin hubungan hingga akhirnya menikah. Di tahun 1992, mereka membeli rumah untuk memulai keluarga baru mereka. Alamat rumah tersebut yaitu Dan di saat mereka pindah ke rumah barunya ini, barulah sifat Ariel terlihat. Ternyata dia bukanlah pria baik-baik seperti harapan istrinya. Ariel sering melakukan fisik yang mengakibatkan cedera pada organ dalam istrinya, termasuk cedera pada tengkorak kepala, sehingga terjadinya pembengkakan di pembuluh darah di kepalanya. Akhirnya di tahun 1996, istrinya berhasil menggugat cerai Ariel, dan 4 orang anak mereka yang pada waktu itu masih kecil-kecil ikut bersama ibunya. Namun sayangnya pada tahun 2012, Grimilda, mantan istrinya Ariel, dikabarkan telah meninggal karena cedera di kepalanya akibat dari perlakuan Ariel di masa lalu. Ternyata bukan di dalam rumah saja. Tabiat atau kelakuan Ariel ini meresahkan rekan-rekan kerjanya. Jadi seperti yang diceritakan, Ariel ini bekerja sebagai supir bus sekolah. Selain dia sering menggunakan mobil sesuka hatinya di luar jam kerja, dia juga sering tertangkap ugal-ugalan ketika membawa mobil dinas.
Namun tidak hanya tentang perilaku-perilaku tidak bertanggung jawabnya. Ternyata Ariel memulai sebuah kasus penculikan kepada 3 orang wanita yang membuat dia harus mendekam di penjara seperti yang ada di film ini. Saking sadisnya apa yang dilakukan oleh Ariel, sampai-sampai Google Map ngeblur rumah yang waktu itu dijadikan penyekapan. Gina De Jesus kerja di reserse servis bagian anak hilang. Amanda Berry menjadi reporter berita yang khusus mentargetkan tentang anak hilang. Dan Michelle Knight menjadi seorang penulis buku yang menceritakan tentang kejadian kelam yang telah dialaminya. Dan pada tahun 2016, Michelle menikah dengan seorang pria yang sangat baik dan menerima keadaan masa lalunya. Selain itu, dia juga berusaha untuk mengadopsi seorang anak karena dia sudah tidak bisa memiliki anak lagi setelah apa yang dilakukan Ariel kepadanya. Untuk Joy, anak kandungnya Michelle, Joy tidak boleh dipertemukan dengan Michelle karena menurut orang tua yang mengadopsinya, hal ini nggak bakalan baik untuk psikisnya Joy, kecuali mungkin dia sudah dewasa melewati usia 18 tahun ke atas. Tapi setelah usianya 18 tahun, orang tua adopsinya tidak akan menghalang-halangi. Seumpama Joy ingin bertemu dengan ibu kandungnya, dan semua itu balik lagi tergantung dari Joy sendiri. Di sini Michelle setuju-setuju aja, dan dia juga yakin seumpama dia datang sekarang, Joy pasti akan kaget, dan gak bagus juga untuk mentalnya Joy. Dia berpikirnya seperti itu. Dari film ini kita belajar untuk tidak mudah percaya kepada orang lain, meskipun kita mengenalnya. Kejahatan bisa terjadi di mana saja selagi ada kesempatan.